Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Kembali lagi dengan saya ya, Agung Batavia ya di channel BMS Tech. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru datang, yang baru masuk di channel BMS Tech, saya ucapkan selamat datang dan saya juga mohon dukungannya dari teman-teman supaya channel ini terus berkembang ya, dan tentunya memberikan banyak manfaat buat teman-teman sekalian ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai Noken As XR ya, Noken As XR ya, yang speknya itu dia kalau spek standar pabrikan itu yang dari XR itu penggang 25, kemudian liftnya itu 33 ya, jadi totalnya 8 mili ya. Nah, kemudian ini kemarin kiriman Noken As dari Bondowoso ya. Sedikit saya cerita ya mengenai keluhan ya dari Noken As ini ya. Noken As ini dipasang di motor Adventure spek standar Tiger ya. Nah, keluhannya ya, yang pertama, gas atau RPM itu telat turun ya. RPM dari Noken As ini saat gas dilepas itu turunnya itu telat. Nah, itu problem yang pertama. Kemudian problem yang kedua, saat RPM bawah ya atau tenaga bawah dari Noken As ini itu tidak ada, jadi bisa dibilang telat ya. Nah, kemudian untuk tenaga atas atau RPM atas, nah, dia baru enak ya, tapi butuh waktu ya. Nah, kenapa seperti itu ya, karena durasinya memang dibuat seperti itu dan timingnya juga dibuat seperti itu dari pabrikannya ya. Nah, kalau untuk Noken As ini dipakai jarak 1000 meter misalkan, untuk dengan spek standar Tiger ya, itu enak ya, buat atasnya enak ya. Walaupun memang ada konsekuensinya untuk Noken As ini dengan metode atau timing atau durasi seperti yang dibuat dari pabrik ya, yaitu di RPM bawah atau tenaga bawahnya dia agak berat. Nah, kalau dipakai untuk harian touring atau touring saja ini cukup lah ya. Ini bisa mewakili teman-teman jika pengen Noken As yang tanpa papasan, yang cepat ya, dalam artian teman-teman tinggal beli langsung pasang ya. Tapi sebenarnya Noken As ini nggak bisa langsung pasang, masih perlu ada perubahan di bagian piston sama inner peak clamp. Nah, karena liftnya 8 belum bisa dikatakan aman sebenarnya. Jadi seperti video-video saya yang sebelumnya, saya sarankan untuk mengganti inner peak clamp, kemudian mencoak piston ya kalau menggunakan Noken As XR Racing ya. Nah, jadi ceritanya ya, yang punya Noken As ini, Juragan ini, dia minta tolong ke saya, dia kirim ke sini supaya dipapas ulang ya. Jadi supaya bisa galak bawahnya, atasnya tetap ngisi ya, bisa sesuai spek motor dari
juragan yang punya noken ini ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, ini ada sedikit perkenalan. Ini apa namanya, stiker baru ya dari BMS Tech Situbondo. Jadi setiap teman-teman ada transaksi di BMS Tech ya, dapat free stiker ya. Ini ada 2 ya. Ya monggo buat teman-teman yang pengen stiker ataupun pengen papas noken as atau pesan noken as ya spesial seperti ini, bisa langsung hubungi kontak WA saya di sini ya. Insya Allah fast respon kalau malam, karena pagi sampai sore saya di bengkel dan malam pun seperti ini saya tetap lembur ya, karena antrian noken as itu cukup banyak, kemudian porting. Nah ini baru datang, aduh penuh lagi. Nah ini ada beberapa, ini yang baru datang hari ini, sebentar saya ke bawahkan saja. Nah ini datang hari ini ya, kita proses nanti sesuai antrian. Belum antrian yang di belakang sana ya, yang sudah datang sebelumnya. Oke, kita pinggirkan ya. Dan ini hasil debu dari noken as ini ya. Wow, banyak sekali ya. Saya tunggu lihat mana-mana. Asalkan teman-teman sekalian mau sabar, papas noken as tetap kita layani di sini ya. Kemarin ada juga yang tanya, Mas kenapa noken asnya nggak ready ya, dalam artian beli langsung kirim ya. Yang pertama, alasan pertama saya nggak mau kayak gitu, karena setiap spek motor teman-teman sekalian itu berbeda ya. Itu hal pertama yang paling mendasar kenapa saya nggak mau meredikan atau membuat noken as sama rata ya, karena spek motor kalian atau teman-teman sekalian itu berbeda dan durasi lift semuanya berbeda ya. Nah, itu hal yang mendasar yang perlu teman-teman sekalian ketahui. Kemudian yang kedua, karakter noken as yang teman-teman sekalian inginkan itu beda-beda dan banyak sekali macamnya. Yang pertama, misalkan seperti noken as ini, dia mau galak di bawah, kemudian gahar ya. Waduh, malam-malam mata teleponnya. Aduh, kita reject dulu ya, karena kita sedang buat video ya. Buat teman-teman sekalian saya reject videonya. Sorry teleponnya ya. Nah sampai mana tadi? Oh ya, ini apa namanya, seperti noken as ini dia minta karakter galak bawah ya, kemudian kalau digas cepat naik cepat turun, istilahnya galak. Nah itu spesialis motor garuk tanah seperti itu. Nah kemudian yang kedua, dia juga mau atasnya ngisi, jadi apa namanya, tenaga atasnya dia tetap ngisi, tetap ada, jadi nggak full di bawah. Kalaupun misalkan mau full tenaga di putaran bawah bisa ya. Kalau teman-teman nonton video-video saya yang sebelumnya dan sudah lama bergabung di channel BMS Tech pasti sudah tahu ya, bisa ya. Nah jadi dua hal seperti itulah ya yang mendasari saya nggak mau buat noken as ready, bisa beli langsung jadi ya. Dalam artian beli langsung kirim ya, nggak bisa, tetap harus saya buatkan dulu sesuai spek dan sesuai keinginan teman-teman sekalian. Nah
Jadi seperti itu ya. Oke, kita singkirkan dulu stikernya ya. Ini buat teman-teman sekalian ya, yang transaksi di channel BMS Tech dapat stiker ini nanti. Oke, kita lihat apa namanya, titik center dan titik sentuhnya ya. Nah, kita topkan dulu ya. Bisa kelihatan ini garis putih sejajar dengan ini adalah top. Nah, kenapa enggak pas dengan sesuai dengan standarnya mas? Enggak, saya enggak buat sesuai standar karena kita mengejar tenaga bawah dan tenaga atas. Kita rubah sedemikian rupa ini supaya dapat tenaga bawah dan tenaga atas ya. Jadi kita rubah posisi topnya itu bukan sesuai standar ini lagi, kita geser kisaran 10 derajat ini ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita lihat ya, ini ada di angka 35 ya. Kita lihat titik senternya ya. Bisa lihat sudah saya putar kenasnya. Nah, dia sudah membuka ya. Kita kembalikan ke top. Ini dia top, kita putar, ini kita cari X open. Nah, ini X open di sini ya, bisa teman-teman lihat sendiri ya. X open sudah terbuka. Kita kembalikan dan kita lihat base circle-nya di sini ya. Base circle-nya saya putar pelan-pelan ya, supaya teman-teman benar-benar melihat. Nah, ada pergerakan di 0,01, itu nggak apa-apa, batas toleransi, dan dia akan bergerak lagi. Nah, ini titik sentuh X close. Nah, ya di sini perhatikan dialnya ya, sangat presisi. Noken as dari sini ya. Nah, ini X close di sini ya. Kan tadi awalnya itu ada di angka 35 ya, kemudian kita cari di 0,10 berarti ada di 45 ya, jadi seperti ini. Nah jadi di sentuhnya. Nah, ada pergerakan di 0,01 mili ya, atau sampai ya. Oke, batas wajar. Nah, ini sudah buka ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah ya, ini titik sentuh apa namanya, X open ya. Jadi titik sentuh X open itu di sini ya. Nah ya, 0,10 di sini ya. Nah, ini 0,10 dan ini 0,20. Sorry. Nah, ya. Oke, ya, saya rasa sudah cukup jelas untuk yang X ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri ya senternya. Nah, ya. Ya, oke. Kemudian kita pindah dialnya ke noken as in ya. Pertama kita topkan dulu posisi noken asnya di 0 sesuai dengan busur derajat ini 0 ya. Nah, kemudian kita pindah. Oke, kita taruh di 0 saja seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan 0 ya. Nah, ini sudah berada di posisi top ya. Kemudian kita putar di in open ya,
apakah dia ada pergerakan. Ya, ternyata dial tetap diam dan sudah mulai bergerak ya. Nah ini in open ya di 0,010 ya. Sudah lewat mana. Nah ini di angka 0,10 ya. In open di sini. Kalau 0,20 ya di sini. Nah, kemarin ada yang tanya apa sih bedanya 0,10 0,20. Ya sebenarnya ini adalah titik sentuh ya dari Templar ya, atau bukaan awal ya dari Templar atau pelatuk. Jadi itu klep awal kali mulai membuka. Waduh, ngeblur sabar. Nah oke, kita kembalikan, kita lihat titik senternya ya, tetap ada di angka 0 ya, ada pergerakan sebentar, ada pergerakan antara 0,3 berapa ini ya, 0,2. Nanti kita haluskan lagi supaya tetap 0 ya. Nah ini sudah include ya, include-nya di sini ya. Include di sini di 0,10. Nah itu udah pergerakan 0,02. Apa kita nanti senterkan lagi kalau bisa. Sebenarnya ini sudah batas toleransi ya. Kalau 0,02 sampai 0,3 itu sebenarnya sudah toleransi, tapi kita tetap akan usahakan 0 ya. Kalau bisa 0 atau 0,01 ya. Nah, supaya teman-teman sekalian puas dengan hasilnya ya. Nah, kemudian kita lihat liftnya ya dari Noken As ini. Caranya seperti ini sudah 0 dan ini juga posisi 0. Kita lihat berapa kali putaran jarum besar ini berputar. Itu ada di sini. Ini kalau ini satu kali berputar, yang besar berarti yang kecil itu menandakan berputar satu kali juga ya. Ada di angka 1 nanti. Ya, saya contohkan seperti ini. Ya, nah berputar satu kali. Nah, dia ada di angka 1 ya. Fokus. Nah, kemudian kita cari liftnya, kita putar terus. Nah dia ada di angka 8 lebih, 8,20. Nah, lift 8,20 ya, ini di dial ya. Jadi ini cara gampang, cara mudah buat teman-teman kalau mau cari liftnya menggunakan dial. Jadi seperti itu ya. Nanti pasti ada yang tanya, Mas kenapa liftnya cuma pakai 8 mili ya. Yang pertama, karena ini adalah spek adventure ya. Jadi dia butuh rentang tenaga yang sempit atau cepat naik. Jadi kalau liftnya terlalu tinggi ya, nanti tenaganya agak telat. Nah, jadi ini batas aman atau batas cukup di angka 8 mili ya. Kalau lebih tinggi sebenarnya bisa ya, tapi itu nanti RPM-nya akan dapat di atas, bukan malah dari bawah sampai atas, kan nanti dia akan enak di menengah ke atas. Jadi ini sudah cukup ya. Kemudian untuk durasi dari Noken As ini sangat jauh berbeda ya dengan standar pabrikan dari Noken As XR ini. Standar pabrikannya ini sangat jauh berbeda ya. Saya rombak total durasinya
ya. Nah, kemudian saya rasa sudah cukup jelas ya. Lalu kita akan buka noken as ini, kita pasang adaptornya, langsung kita tes ya di kop. Oke, simak terus channel BMS Tech ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe BMS Tech ya. Nih. Oke, kita skip dulu, kita buka. Langsung kita pasang. Ya, kemudian ini adalah alat press ya, atau press hidrolis ya. Ini saya buat sendiri ya, sudah lama. Ini sebenarnya awal mula diperuntukkan untuk press T shock depan ya, dan buka pasang stang motor ya. Kemudian karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya mengenai mas gimana sampean buka adaptor noken asnya ya, jadi saya pakai ini lebih aman, tanpa pukul-pukul, tinggal kita pompa, kita genjot, langsung dia copot. Nah, seperti itu. Nah, makanya kenapa setiap kali saya buka itu tetap aman ya, jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman mekanik pemula ya yang baru belajar, bisa buat alat seperti ini. Ini sangat sederhana. Teman-teman bisa cari alat-alatnya seperti ini, banyak di loh ya. Besi-besinya ini kanal U, lebih kokoh, lebih kuat, mantap ini. Nah, jadi teman-teman bisa buat sendiri. Oke, kita lanjut ke pemasangan ya. Kita skip videonya biar nggak terlalu panjang durasinya. Nah ya, ini sudah terpasang, jadi seperti ini penampakannya ya. Nah, ini noken as XR T9, jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini ada kodenya di sini ya, kalau teman-teman nggak percaya. Waduh, sebentar, ini dia. Nggak mau fokus. Nah ya, bisa dilihat XR T9 ya, ini watermarknya. Waduh, malah fokus kemana nih HP, maklum ya, HP jadul. Nah, XR T9 ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini adalah noken as XR T9 yang dipapas ulang sesuai karakter atau keinginan juragannya ya. Jadi seperti ini penampakannya, sangat mulus ya. Oke, kita langsung coba pasang di head ya. Oke, kita skip dulu. Atau nggak usah di skip, kita langsung pasang ya. Sorry ya teman-teman, HP-nya malah jatuh. Nah, oke, ini headnya. Kemudian kita pasang tutup kopnya ya. Ini
kopnya sudah banyak baut yang apa namanya, yang sudah dol atau los ya. Nanti kita buat recoilnya atau kita drat ulang. Ini dua sudah besar ya lubangnya, sudah pakai baut 12 ya. Nah, sudah terpasang. Kemudian kita posisikan pada top dulu. Nah, seperti ini top ya. Aduh, malah miring-miring. Nah, top. Kita kasih baut ya, atau kita tandai supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas seperti ini. Kemudian kita setel klep dulu, kita setel rapat ya, antara aduh susah. Oh ya, ini lupa, ini pakai RLA ya. Spek nokenasnya menggunakan Templar RLA. Oke, kita setel rapat saja, tapi kocak kanan kiri ya, kocak ke samping. Nah, kemudian kita lihat ini X open dan ini X close nya. Sebentar. Nah, di sini ya. X open di sini, kita putar. Bisa benar nggak kelihatan ternyata di kamera. Oke ya, ini X. Aduh kok gelap. Nah, lampu sudah hidup, kita hidupkan flash ya. Ya, ini X. Waduh, miringnya nggak dikasih oli ya. Ini X open, kita lihat ada pergerakan belum ya, sudah ada pergerakan. Nah, berarti posisi X open ini di sini ya. X open, kita putar. Nah, X open sudah mulai buka ya. Nah, ini adalah posisi overlap ya, dimana klep in dan out sama-sama membuka ya. Jangan disalahartikan, sama-sama membuka, bukan membuka bersamaan, bukan, sama-sama membuka. Nah ya, kita ulangi. Ini titik sentuh awal X open ya, bisa dilihat ada pergerakan sedikit. Nah, titik sentuh awal ya. Nah, X open terbuka penuh. Nah, sebentar kita cari terbuka penuhnya itu di mana. Nah, di sini. Nah, ini terbuka penuhnya di sini ya. Nah, kemudian ini adalah overlap. Nah, kapan clap in membuka ya, di sini. Nah ya, clap in membuka. Nah, di sini ini clap in awal membuka di sini ya, 0,10 nya di sini. Nah, kemudian sampai di sini
klep in dan out sama-sama buka ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri lurus ya dengan top. Nah, bisa dilihat sama-sama membuka, bukan buka berbuka bersamaan, bukan ya, sama-sama membuka. Nah, jangan disalahartikan ya. Nah, kemudian kita buka, putar terus, dan inilah posisi in close. Nah, ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Aduh, macet, seret bearingnya ya. Nggak dikasih oli, maklum ya. Hampir 5 hari. Nah, bisa dilihat ini adalah in close di sini. Nah, ya. Kemudian buka penuhnya di mana? Sebentar kita cari. Ya, di sini buka penuhnya. Nah, ya. Ya. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Oh ya, apa namanya, ini jarak overlapnya ya, biar teman-teman sedikit jelas. Nah, ya. Ini jarak overlapnya. Oke, karena ini tidak dikirim melainkan diambil sama orangnya yang punya ya, maka kita nggak ada yang namanya proses pengiriman ya, melainkan ini akan diambil sama yang punya karena sebelumnya ini dikirim ya. Oke, mungkin nggak akan saya videokan untuk proses pengambilan atau penjemputan dari noken asnya ya. Mungkin cukup sampai sekian ya dari video ini ya. Saya rasa ini sudah full, cukup jelas ya. Nah, ini ada anak saya datang ya. Oke, kita skip dulu sebentar. Oh, nah, anak saya ya main pulpen nih. Aduh. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit kunjungan dari anak saya yang masih kecil. Dia melihat atau jenguk papanya yang lagi lembur tiap malam di bengkel ya. Ya, kita lihat sekali lagi supaya teman-teman tidak penasaran dengan noken as ini ya. Nah, ya bisa teman-teman lihat sendiri.